saya Saren Jupani dengan NIM 213304010220. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Di sini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Unsur-unsur Sistem Akuntansi Pokok pada Perusahaan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pembimbing mata kuliah ini yaitu Bapak Hotua Samosir. Pertama-tama, kita akan masuk kepada pembahasan tentang pengertian akuntansi pokok. Berikut adalah pernyataan dari beberapa ahli. Yang pertama, Mulyadi mengemukakan tentang pengertian sistem akuntansi ialah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Selanjutnya, Nugroho mengemukakan bahwa sistem akuntansi ialah suatu alat yang digunakan untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan, dan mengikhtiarkan seluruh keterangan-keterangan yang dikumpulkan keterangan tentang perusahaan di perusahaan, di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan di perusahaan, bahan-bahan dan mesin dapat dipadukan sedemikian rupa, sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Menurut Baridwan, sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, dan prosedur-prosedur atau alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memulai operasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari sistem akuntansi ialah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen sebagai alat pengawasan guna mengawasi aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang oleh perusahaan, oleh pihak eksternal, dan juga pihak internal. Unsur-unsur dari sistem akuntansi pokok terdapat 5, yaitu yang pertama ialah formulir. Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir ialah faktur penjualan dan bukti kas keluar. Yang kedua ialah jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan, dan data-data lainnya. Yang ketiga ialah buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening keuangan yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang sebelumnya sudah dicatat di jurnal. Yang keempat ialah buku pembantu. Buku besar pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam beberapa bagian di buku besar. Yang terakhir ialah laporan. Hasil akhir proses akuntansi ialah laporan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan,
laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem informasi, sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan laporan dapat berbentuk layaran monitor hasil komputer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bukti transaksi. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan. Karena itu pengawasan atau penggunaan bukti transaksi mutlak digunakan. Perancangan bukti transaksi yang baik harus memerhatikan kebutuhan informasi, rekening, buku besar dan buku pembantu, dan juga jurnal. Untuk mendapatkan bukti transaksi yang baik sesuai dengan kaidah pengendalian intern, ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip bukti transaksi yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi tersebut ialah: yang pertama, pencantuman identitas bukti transaksi. Yang kedua, pencantuman identitas perusahaan. Yang ketiga ialah rancangan sesuai kebutuhan. Yang keempat ialah ada tembusan atau kopi. Yang kelima, pencantuman unsur internal cek. Yang keenam, pencantuman nomor urut tercetak. Berikut ini ialah merupakan contoh bukti transaksi yang banyak digunakan oleh perusahaan. Pembahasan kita selanjutnya ialah mengenai jurnal. Dalam pencatatan transaksi, kebanyakan yang masih manual. Buku jurnal merupakan transaksi yang sangat penting, karena merupakan buku catatan pertama yang menyusun transaksi secara kronologis. Buku jurnal terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan juga jurnal khusus. Jurnal khusus pada umumnya digunakan antara lain untuk: yang pertama, jurnal penjualan. Yang kedua, jurnal pembelian. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Dan yang kelima ialah jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus, hal-hal seperti berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, pelajari karakteristik transaksi perusahaan. Yang kedua, pencatatan ayat jurnal standarnya. Yang terakhir ialah pembuatan format jurnal khusus mengikuti ayat standarnya. Saya akan menunjukkan contoh format jurnal khusus. Yang pertama, ini adalah bentuk format dari jurnal penjualan. Contoh yang kedua ialah contoh dari jurnal pembelian. Dan yang ketiga ialah contoh dari jurnal penerimaan kas. Dan selanjutnya ialah contoh dari jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan buku besar dan juga buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan akuntansi. Format buku besar dan juga buku pembantu
dapat dibuat dalam beberapa variasi seperti berikut. Bentuk yang pertama yaitu rekening T. Format rekening T berbentuk seperti ini. Bentuk yang kedua yaitu rekening berjalan dengan satu kolom saldo. Dan bentuk yang ketiga yaitu rekening saldo berjalan dengan dua kolom saldo. Selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi dan kode rekening. Pertama-tama, saya akan membahas tentang klasifikasi rekening terlebih dahulu. Untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan ialah mendekati laporan keuangan dengan menggunakan skema keuangan. Misalnya, untuk klasifikasi dalam neraca terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aktiva dan yang kedua ialah hutang dan modal. Aktiva terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah aktiva lancar, yang kedua investasi jangka panjang, yang ketiga aktiva tetap, yang keempat aktiva tidak berwujud, dan yang kelima aktiva lain-lain. Hutang dan modal juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal. Selanjutnya, klasifikasi untuk laporan laba rugi. Terbagi menjadi yang pertama yaitu biaya-biaya usaha, yang kedua pendapatan dan biaya-biaya di luar usaha. Biaya-biaya usaha terbagi menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran, dan yang terakhir ialah biaya administrasi dan umum. Pendapatan dan biaya-biaya di luar usaha juga memiliki beberapa bagian, yaitu pendapatan sewa dan juga biaya bunga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kode rekening. Penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti oleh pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengklasifikasian, pengidentifikasian, dan pengarsipan. Ada beberapa metode pemberian kode rekening, antara lain yang pertama, kode dengan angka urut, terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, hutang dagang, hutang bank jangka panjang, modal, prai, pendapatan, biaya gaji, biaya bahan habis pakai, biaya penyusutan, biaya utilitas, dan juga biaya lain-lain. Yang kedua ialah kode angka blok. Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka blok. 1-24 aktiva lancar, 25-33 aktiva tetap, 34-36 aktiva tidak berwujud, 37-39 aktiva lain-lain, 40-49 hutang lancar, 50-56 hutang jangka panjang, 57-59 modal, 60-62 pendapatan, dan 63-69 ialah biaya-biaya. 63-89 ialah biaya-biaya. Yang ketiga ialah kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka tertentu. Misalnya AL01, AL242, AT33, HL413, dan juga M62.
Yang keempat ialah kode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam kelompok keuangan yang disebut dengan aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Setiap golongan terdiri dari subgolongan tertentu. Masing-masing akun akan digambarkan dengan bagan. Subgolongan mempunyai jenis akun perluasan, jenis akun ada di rinciannya. Contohnya seperti ini. Posisi angka dalam kode akun mempunyai makna tersendiri. Jumlah digit angka dalam metode ini tergantung kebutuhan. Berikut disajikan contoh pemberian kode rekening pada angka kelompok pada sebuah perusahaan. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai laporan. Laporan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan dapat juga berupa laporan-laporan lainnya. Demikian penjelasan yang saya sampaikan hari ini pada materi yang berjudul Konsep Dasar Unsur-unsur Sistem Akuntansi Pokok pada Perusahaan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi pada materi yang berjudul Sistem Penjualan Kredit dan Sistem Piutang Akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya.